Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah. Wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ketua DKM beserta seluruh jajaran dan hormati BHT, para kesepuhan, jamaah al-mutakin, jamaah al-mutillah, jamaah al-jarujah, jamaah al-ikhlas, dan jamaah wilayah dari Al-Miraj, walaupun satu orang. Alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita ini menjadi wasilah pertama diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, ditetapkan iman dan Islam untuk kita. Yang ketiga, tentunya diberikan keistiqomahan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu jamaah Allah, informasi dari PTKM ini lebih halal ya, pembukaan pengajian Ahad pagi sekaligus halal bihalal setelah melaksanakan ibadah Ramadan ya. Karena memang di kita khususnya di Bogor, ya, Cibulu, di Neglasari ada dua istilah kalau kita sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Sebulan penuh kita berpuasa, ada dua istilah. Yang pertama istilahnya malam pertama Syawal itu disebut Lebaran. Sampai pagi harinya Lebaran. Lebaran itu bagi mereka yang tidak berpuasa, tidak taraweh, non muslim, Lebaran ya. Agamanya Islam, berpuasa, taraweh, Lebaran. Paling bagus sampingnya, paling bagus bajunya, sholat Idul Fitrinya paling depan. Itu Lebaran ya, Lebaran. Mau anak kecil, mau orang dewasa, Lebaran dulu. Yang kedua Idul Fitri. Nah, kalau Idul Fitri mah khusus bagi mereka yang puasanya dengan baik, sholat tarawehnya, tilawahnya, zakat fitrahnya, dan sedekah-sedekah yang lainnya, itu mereka Idul Fitri. Secara otomatis mereka juga Lebaran. Artinya orang yang Idul Fitri pasti Lebaran. Yang Lebaran Idul Fitri. Nah, Bapak Ibu masuk kemana? Insya Allah Idul Fitri. Nah, kita lihat yang Idul Fitri yang bagaimana ini ya, kembali fitrah maksudnya ya. Nah, kembali fitrah ini ada dua, menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau menurut bahasa, fitrah itu artinya dari kata futur, maksudnya kembali sarapan, makan pagi. Makanya hari ini dimulai kita sarapan pagi. Saya usul bukan minta ibu ya. Ketemu di kelurahan.
nanti satu lebih halal. Saya bilang jangan ada bakwan, jangan ada makanan yang lain, cukup lontong sayur. Ya. Sebab ada bakwan digoreng lah harus kena jam 5 tapi kadir gelas bu. Diis ya bu. Alhamdulillah katanya sih mau diterima usulnya. Ya, nanti kita mau lontong sayur. Saya bilang nggak usah pakai apa-apa, cukup lontong sayur aja. Ya biar ini malah kerupuk dikit gitu. Saya nggak nyusahin. Sarannya pakai sayur gabas atau sayur pepaya. Soal pakai ayam itu mah terserah. Tapi saya mah usulnya yang ringan. Pas kebetulan di kelurahan lontong sayur pas kieu segala. Jadi satu macam tapi kan goreng bawang yang biasa disuguhin mah kan kadang-kadang ada yang nggak mau, nggak ada yang makan termasuk saya. Cuma liatin aja gitu. Alhamdulillah, jadi halal bihalal sarapan pagi. Nah fitrah itu maksudnya bersih suci. Ya, jadi siapa orang-orang yang Idul Fitri yang mendapatkan kesucian, kebersihan, otomatis diampuni dosa-dosanya. Jadi ini yang saya sampaikan di kelurahan ya. Yang pertama, sebelum kita melangkah ke sana, saya ingin sampaikan Ibu, Bapak, bulan Ramadan itu kita dididik dengan dua hal. Ada satu pelajaran yang harus kita jadikan sebuah pelajaran yang kemudian kita lanjutkan ke depan bila perlu sampai mati. Pelajaran pertama adalah pelajaran vertikal, artinya hubungan kita dengan Allah. Pelajaran vertikal, hubungan kita dengan Allah kan luar biasa di bulan Ramadan mah. Sholatnya sampai bermacam-macam sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Bahkan ada khusus, ada tarawih. Itu pendekatan diri kita kepada Allah, namanya hubungan vertikal. Ada yang tilawah, baca Quran, ya, darus, melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menempa diri agar kita menjadi orang yang bertakwa. Satu, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan horizontal, hubungan kita dengan sesama manusia. Di bulan Ramadan ada buka bersama, ada takjil, ya, orang ngasih. Itu hubungan kita dengan manusia. Yang tidak bisa lepas antara kita, Allah dengan manusia, nggak bisa. Ya. Ada yang berkata begini, Bu, aku mah tidak butuh Tuhan. Aku mah tidak butuh teman, hanya butuh Tuhan. Ada nggak yang ngomong begitu? Mana? Anak muda, ya. Anak muda ya Bu, anak ABG, dia bikin kata-kata, aku tidak butuh teman, yang aku butuhkan Tuhan. Teman butuh, Bu, Tuhan juga butuh. Yang namanya manusia itu nggak bisa lepas dari teman. Kalau itu bukan temanku, Pak. Beli bensin nggak bisa. Beli bensin nggak bisa. Oh. Beda itu bang bensin, Pak. Langsung karena bensin, nggak bisa beli bensin. Ya. Artinya tidak ada komunikasi nanti. Kita ini hablum minallah, hablum minannas harus sejalan. Allah butuh manusia, butuh saling membutuhkan. Saya hari ini butuh ibu bapak. Masa saya harus ceramah saja? Gak ada orang, gak ada yang dengerin. Ya, tiba-tiba saya datang ke sini, ngomong orang, kata itu, istirahat, kegeloran. Atau ibu-ibu pada gini aja semua ke depan. Ya, ceramah. Kalau meja anak ayah, kursi ayah, di mana hari saling membutuhkan. Saya butuh pendengar. Ayo. Gak bisa. Kata mah ABG ujian status gitu, yang ngomong begitu tuh, aku gak butuh teman, yang aku butuhkan Tuhan. Itu sebenarnya.
Alay. Tapi pada kenyataannya mah itu ya. Jadi jangan apa ya? Ya intinya kita masih berhubungan yang ada dua hal ini nggak bisa lepas. Ya. Selama Ramadan kita ditempa hubungan kita dengan Allah luar biasa. Ya. Dan dengan manusia ada apa? Di situ ada sedekah, ya, ada takjil. Maka ternyata di dalam surat Ali Imran, ya, nanti Ibu Bapak buka silakan ya. Surat Ali Imran dimulainya dari ayat 133 sampai 136. Ujungnya ya, ujung ayat ini Pak. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannah. Allah mual. Ada cara lontong gitu ya. Ini ujungnya. Jadi orang-orang ini nanti akan dapat ampunan dari Allah dan dari surganya nih Bu. Jadi orang-orang ini akan mendapatkan titel yang luar biasa, ya. Sebab tidak ada yang kita butuhkan kecuali hanya ampunan. Ya. Contoh ada itiraf. Ilahi lastu lil firdausi ahla wal aqwa ala naril jadi pahabli taubata wa fir ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku nggak pantas, nggak layak ya jadi ahli surga Firdaus, nggak ada potongan ya. Pak ya Pak bawa pantas ke masuk surga pantas tapi potongan Ibu Atas. Ya ini banget. pantas masuk al-mutakin. Kan layani suami Pak, masuk surga. Kenapa Bu? Layani suami. Ini ada yang mengatakan ini kalimat datang dari Abu Nawas. Ada yang mengatakan juga ini dari seorang waliullah perempuan namanya Rodotul Adawiyah. Gak pantas kita masuk ke surga Firdaus. Ya Allah, saya gak layak. Dilihat sholatnya banyak, tidak khusyuknya. Dilihat sedekahnya bisa kehitung. Dilihat puasanya nahan lapar, haus doa, melayani suami banyak keselannya. Ya, nggak pantas kita. Karena yang tahu kebaikan kita hanya kita. Wala aku ala daril jahim, tapi nggak kuat ya Allah kalau masuk neraka jahim. Masuk surga nggak pantas, masuk ke neraka nggak kuat. Apa kata beliau? Fahabli taubata wa qil junubi. Yang penting ya Allah ampuni aja dosaku. Gitu. Ya. Kalau sudah diampuni dosa terserah itu mah mau surga kayak mau neraka terserah. Yang penting ada ridho Allah. Ya. Malaikat maling di neraka juga anteng. Ya. Pak. Ya. Nabi Idris pernah masuk ke neraka, enggak merasakan panas, anteng, lihat sana kemari, itu, udah gitu keluar. Ada ridho. Ya. Yang penting ampuni dosa. Maka selama kita Ramadan memang tujuannya adalah man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang puasa Ramadan dengan baik, mengharap ridha Allah karena Allah, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Maka masuk 1 Syawal malamnya dan hari besoknya disebutlah Idul Fitri, orang yang kembali fitrah. Maka orang yang ini dia berhak menerima
Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin minal aidin al-faizin. Jawabnya amin. Walaupun hanya sepotong minal aidin wal faizin, ibu cukup jawab amin, bukan sama-sama. Minal aidin wal faizin sama-sama, bukan. Amin. Karena itu doa. Semoga puasa kita diterima. Amin. Ya. Semoga sepanjang tahun kita termasuk orang yang baik. Dan semoga kita orang yang kembali fitrah mendapat keberuntungan. Kita jawab amin ya Rabbal alamin. Ya. Baik, kita langsung ke materinya nih ya. Orang-orang yang dapat ampunan dari Allah yang pertama, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Yang pertama, orang ini gercep, Bu. Gercep, gerak cepat, buru-buru untuk melakukan amal soleh, melakukan kebaikan. Wasari'u ay sabiqu wa badiru bil a'malil lati tujibul maghfirah. Dia buru-buru untuk melakukan amal yang dengan amal itu bisa mendapatkan ampunan. Ini yang sekarang dilakukan oleh gubernur kita, Bu. Sat-set, gercep. Ya. Ada masalah langsung turun, itu, Bu. Ada banjir langsung terjun. Ya. Ada sampah langsung gorong-gorong gitu. Pokoknya gercep ya. Jangan ya ntar saya selidiki dulu, ntar saya ini dulu, lama itu ya. Ntar saya pelajari dulu, belajarnya setahun ya, lama tuh ya. Tapi ternyata bisa hari itu diberesin. Jadi gercep, buru-buru. Lihat di bulan Ramadan, Allahu Akbar, azan maghrib. Ibu kemana? Buru-buru buka puasa. Alhamdulillah. Beres buka puasa, bak. Langsung siap-siap sholat isya. Oh maghrib. Sholat maghrib, beres sholat maghrib langsung sholat isya, taraweh, buru-buru. Ayo cepetan. Nanti besoknya pagi-pagi sholat subuh, buru-buru. Selama Ramadan kita dididik untuk gercep. Kata Nabi ada 2 sunnah, ya, di antaranya 2 sunnah nih. Sebetulnya banyak. Sunnah di bulan Ramadan yang pertama mempercepat berbuka. Asal sudah ada waktunya. Kalau sudah azan nanti azan zuhur. Sudah waktunya maghrib. Ya. Kalau sudah azan bisa ada asal nanti ya. Buru-buru tak? Ya. Kalau sahur diperlambat. Sunnahnya diakhirkan. Kalau sahur diakhirkan, kalau buka diburu-buru. Jangan azan maghrib, tar aja mama masih kuat. Sholat maghrib dulu. Udah sholat maghrib, wiridan dulu, baca Quran dulu,
Mah cepetan mah batalin dulu, ntar kamu masih kuat. Nggak boleh, harus buru-buru walaupun hanya seteguk air, batal udah. Kalau sahur baru tuh dilambat-lambat, mama sahur, ntar ya 3:30, itu jam 4. Ini jam 3 udah sahur, 2:30 udah sahur, 2:30 udah sahur, jam 3 udah beres, molohok, meletet, bereu. Nanti baru juga jam 6 udah berdiri. Nah, makanya Nabi begitu, ya. Gecep, ya. Sahur sunnah diakhirkan, ya. Itu bagi orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Ini yang pertama, bersegera melakukan kebaikan. Biji tadi, ya, meningkat. Kalau kebaikan itu buru-buru, jangan diintar-intar, ya. Kayak tadi tuh Bu, saya tadi karena berangkatnya buru-buru, tapi jadi lupa, ya. Ada yang mau saya bawa, lupa, ya. Atau ketika ingat, entar, ya. Ini mau cerita aja nih saya solihin. Saya tadinya mau bawa kopi liong, lupa. Udah disiapin, ya. Pas nyampe sini, lupa. Kita bawa, ya. Bener ya, Pak, saya mau bawa kopi liong tadi malam. Karena kemarin aja pengalaman yang kopi liong teh harare seneangan udah hilang. Jadi karek mawa gitu. Cuma karena ditunda dulu tuh, lupa. Padahal udah di atas meja, udah disimpan di atas meja tuh. Bukan ngomong, bukan asbun ya Bu, bukan modus, bukan. Memang niat bener. Ya, saya mau bawa. Ya. Tanya deh Ustaz Sudiana. Saya kalau ada acara apa-apa saya suka nenteng kopi. Ya, saya suka bawa. Tuku sholat, saya bawa kopi. Saya bawa kopi. Ya. Karena kopi mah gampang nyarinya Bu. Ya. Kalau beras makan susah berat. Ya, kue-kue juga gitu Bu. Kalau kue-kue mah susah. Kopi mah tiap baru nggak ada bawa gitu. Ya. Jadi makanya tuh jangan ditunda-tunda. Kalau begitu ingat langsung gitu. Ya. Yang pertama. Yang kedua, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua, gercep berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ya. Jadi bulan Ramadan sedekah kita luar biasa nggak Bu? Luar biasa sedekah kita tuh. Ada nggak ya selama Ramadan di sini nggak masak? Di sini nih jamaah ini ibu. Selama Ramadan ibu nggak masak? Ada nggak? Rata-rata itu masak teh sedekah Bu. Catat. Ibu sedekah, ibu masak, terus subuh itu hidangkan, itu sedekah sama suami, sama anak-anak. Tapi beres Ramadan kadang-kadang, aduh ibu maaf nggak masak. Bener nggak? Kadang-kadang ibu nggak masak, tapi beli matang selama Ramadan. Maka ibu kalau masak niatnya memang karena Allah, itu nilainya sedekah. Sedekah Bu. Kalau ibu niat karena Allah, otomatis sedekah pasti ada pahalanya. Ibu jangan niat masak karena suami, jangan masak karena anak. Nanti timbulnya kesal. Kok bisa? Ibu masak karena suami, karena anak. Nanti jadi kesal. Kok bisa? Bisa? Karena bisa jadi ibu sudah masak capek-capek, suami enggak, anak enggak, jadi ibu ngomel, capek-capek masak,
Gak dimakan. Kalau saya mah dari toel-toel acan. Ya. Mama teh capek, aku nggak masak teh. Mama teh bingung kalau masak teh. Maka jangan niat karena suami atau karena anak, niat mah karena Allah. Karena Allah saya masak, saya sedekah. Nanti mau dimakan atau tidak dimakan, pahalanya udah jelas ada. Ya saya kan bosok kalau nggak dimakan, ya sedekahin lagi, kan beres. Pak ini nggak dimakan pak? Enggak, udah kenyang. Ya udah kalau nggak dimakan, mau saya ke antri ke tetangga, itu ya. Kan jadi nambah sedekahnya. Ya. Dua. Yang kedua, selalu berinfak. Ya. Sedekah yang luar biasa diterusin tuh sedekah. Ya. Pisaro wadoro baik laku lapar maupun laku sup. Saya sering bilang ibu, kalau orang diberi pasti, lamun jelema diberi pasti resep. Kalau orang diberi pasti senang. Saking senangnya dibikin status kan. Alhamdulillah rezeki anak soleh, yang ngirim, makasih ya bu. Ya, dipoto, bikin status, alhamdulillah dapat rezeki. Saking senangnya itu teh, ya. Tapi ada kekhawatiran, yang sebelah ngeliat, kok saya nggak dikirim ya. Ya, jadi rata-rata yang namanya dikasih kok pasti senang. Maka sekarang bukan itu yang harus kita bangkitkan, tapi yang harus kita bangkitkan adalah senangnya memberi, senangnya berbagi. Resep merek, kurang merek resep kurang gitu. Itu yang sekarang dilakukan oleh KDM dulu ya, Kang Dedi itu, gubernur kita. Resepnya merek tuh. Ayo jelema berek, ayo jelema berek ibu. Ya. Saya sampai sirik bu, saya pengen ngikutin, pengen banyak duit kayak begitu. Ya. Asal lewat ada orang lagi nongkrong, bere duit. Ya. Jelema keur ngagoler, bere duit. Jelema parasehat, bere duit. Ya. Ada yang susah-susah, bere duit. Resep merek, ya, luar biasa. Jadi bagaimana caranya supaya kita senang berbagi? Maka bulan Ramadan dididik lapar, haus, ini kalian. Namanya orang susah tuh kayak begini, maka dia tidak nyaman nyimpan makanan di rumah, gitu, ya. Pengennya tuh dikeluarin. Ya. Jadi tumbuhkan senang. Jangan berpikir kalau kita ngasih uang kita habis, makan kita habis. Ya. Oh kalau mau diberekeun orang beak beureut. Jangan. Ya. Ketika kita memberi berarti kita memasukkan. Kita ngeluarin berarti ada yang masuk. Ya. Keluarin bolu, asup deui bolu. Keluarkan samping, akhirnya asup samping. Ya. Keluarin sorban, datang dari sorban. Keluarin minyak, saya bagi-bagi minyak. Asup deui minyak. Kamari ngalayan, diberi minyak bu. Ada orang yang meninggal, istrinya meninggal, suaminya merek minyak sengit kayak saya. Mana saya suka ngasih minyak. Tuh, merek minyak, diberi minyak. Sasuriana, merek teh ka seorang ngumpul dan urang mana gitu. Makanya gura berek walaupun batur. Ya. Jadi suput-suput. Ya. Termasuk tadi lamun diberek ulah. Lamun diberek ulah. Ulah selalu sudah punya beja. Cicing we. Alhamdulillah si urang anu merek. Jangan beja kan. Nu urang untuk.
Ya, senang berbagi. Ya. Insya Allah orang negeri Sari mah jamaah mutakin mah ya. Masjid Jajal Mutakin. Jamaahnya insya Allah ya. Orang-orang yang bertakwa. Ya. Tiga ya. Ya, tiga. Yang ketiga wal kadziminal ghaidh. Ya. Mampu menahan amarah, mampu menahan emosi. Tah, iya Bu, pentingnya butuh teman teh gitu Bu. Pentingnya kita hidup bersosialisasi itu ini. Namun tuh bukan teman mah itu mau bisa nahan emosi urang. Ya. Oh interaksi, mulai masalah. Ya. Enggak sih cicing di hutan. Ya. Mulai ambekeun Bu. Ya. Jadi gara-gara kita begini tuh kan ada orang yang bawaannya piambekeun. Ya. Dicabokeun. Disebeleun. Tapi kita mampu menahan ini. Ya. Mampu menahan. Ibu punya anak, jangan banyak-banyak, 2. Ya, 2 aja, kan beda-beda. Ya, ada yang bawaannya teh ngeselin. Oh, gerewek gitu. Ari carekan atau budak teh. Ya. Sampai istighfar ibu teh meuni gogorokan. Astagfirullahaladzim, masya Allah. Ya, mampu menahan amarah, mengendalikan emosi. Yang keempat wal afina aninas, mampu menahan memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Itu ibu butuh teman kita. Ada orang yang begini-begini, ya udah maafin itu. Ya. Butuh kita dengan manusia. Ada masalah, ya udah tugas kita adalah menahan dan memaafkan, selesai. Ya. Maafkan we. Ulah dibawa dalam hati sampai akhirnya bisa sare. Ya. Gak enak makan, gak enak tidur, awak loh. Nah, ibu, bapak, dari ayat ini udah jelas tuh, ya. Ternyata hubungan kita dengan Allah cukup satu macam, tapi dengan manusia bermacam-macam. Ya. Dengan Allah mah ibu, sholat udah beres udah Bu. Hubungan dengan Allah mah nggak ketika kita sholat Allah nggak pernah komen macam-macam, udah aja beres. Tapi kalau dengan manusia apa ibu, ya hubungan dengan manusia itu lebih banyak. Sampai Nabi pernah ngomong begini, jangan-jangan tetangga-tetangga ini dapat warisannya. Kenapa emang? Karena selalu malaikat Jibril wasiat, awas tetanggamu, hati-hati dengan tetanggamu, itu perhatikan tetanggamu, ya. Sampai banyak hadis-hadis tentang tetangga Bu. Ya. Kita harus saling memperhatikan tetangga. Sampai-sampai Nabi berpikir jangan-jangan tetangga ini dapat warisan nih. Ya. Dan tetangga disebutlah oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa 36. Ya. Jelas banget tuh. Wajarijil qurba, wajarijil junub, wajaril junub, tetangga dekat, tetangga jauh. Artinya hubungan kita dengan Allah wa qudullaha wa la tusyriku syai'a wa bil walidaini ihsana. Kesana ada orang tua, ada tetangga, ada kerabat, ada anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabir. Ya. Jadi hubungan kita dengan manusia itu lebih banyak. Maka insya Allah orang ini, ya, dia akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ya, yang terakhir, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau terlanjur berbuat salah, buru-buru istighfar. Terlanjur berbuat dosa, astagfirullahaladzim, buru-buru
Fastagbaru lidzunubihim. Jadi loba istighfar ya. Maka insyaallah ulaika jazaahum maghfiratun min rabbihim wa jannah. Dia termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan Idul Fitri, kembali fitrah. Insya Allah. Astagfirullah. Ikuti ibu jamaah ya, kita berdoa pada Allah agar kita diberikan keberkahan dalam hidup kita. Allahumma barik lana fi anfusina. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina.